Halo guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi hari ini pertemuan kedua kita dari mata kuliah produksi radio ya. Jadi mulai di pertemuan kedua ini saya akan ngebahas beberapa materi yang bisa kalian tonton di YouTube. Oke, perkenalkan nama saya Arbi Kristiana Lokananta MIkom, bisa dipanggil Ibu Ola atau Mbak Ola mungkin atau Kak Ola, bebas ya. Jadi hari ini karena kita pertemuan pertama sudah menggunakan Zoom, hari ini kita menggunakan materi ya. Materinya itu gimana? Hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah 4 ciri kekuatan dari berita radio. Apa aja sih, Bu? Yang pertama adalah immediacy atau berita lebih up to date. Kenapa? Karena kalau di produksi televisi pasti si penyiarnya itu harus touch up dulu, harus hairdo dulu, harus bajunya juga well prepared banget. Kalau di radio gimana? Boleh nggak kalian nggak menggunakan make up? Boleh. Boleh nggak kalian nggak menggunakan wardrobe? Boleh banget. Jadi kalian pada saat menyampaikan berita radio itu pasti lebih up to date dibandingkan di televisi. Karena nggak perlu nyiapin kameramennya dulu, nggak perlu menyiapkan kameramennya dulu, nggak perlu lightingnya dulu. Jadi bisa dipersiapkan secara singkat karena kalian hanya menggunakan suara ya. Yang kedua, memungkinkan dilakukan perekaman suara asli narasumber. Yang ketiga, wawancaranya juga bisa lebih emosional ya. Yang keempat adalah penyampaian berita disampaikan sewajarnya perbincangan. Jadi lebih personal delivery ya. Yang selanjutnya, ini adalah 4 karakteristik berita radio yang membedakan dengan berita televisi. Yang pertama adalah informasi bersifat auditif dan didengarkan untuk telinga ya, karena di radio itu tidak menggunakan visual atau podcast itu tidak menggunakan visual. Yang kedua, menggunakan bahasa tutur, menggunakan bahasa percakapan yang sehari-hari. Jadi tidak ada kata jaim mungkin ya, nggak ada jaim-jaiman, terus juga tidak bisa diulang karena sekilas dengar, makanya harus jelas dan mudah dimengerti bahasa yang kalian gunakan. Oke? Selanjutnya, keterangan bisa dilakukan secara global ya, ringkas dan tidak terlalu detail. Karena kalau terlalu detail itu pendengarnya akan bingung. Kalau di TV kalian menyebutkan angka sampai miliaran rupiah katakanlah, itu bisa kalian tulis guys di visualnya. Tapi kalau di radio gimana? Kalian hanya mungkin bisa menyampaikan dengan kata-kata kurang lebih 1 miliar ya. Jadi nggak mungkin 1 miliar koma bla 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 bla. Itu akan sangat mendetail. Pendengar kalian akan pusing dengerinnya nanti ya. Next. Jadi Bu, apa sih Bu jadi berita radio itu? Jadi berita radio di sini adalah kalian bisa apa di sini? Kalian bisa menentukan pesan informatif yang cocok untuk dijadikan berita radio ya. Jadi bisa kapan dan di mana radio itu didengarkan. Jadi misalkan radionya siaran di Bandung, nah berarti harus lebih cocok berita-berita tentang di Bandung ya. Mungkin bisa dari daerah lain tapi harus dikhususkan di daerah Bandung tersebut ya. Tidak menutup kemungkinan juga kalau menyampaikan berita dari internasional, tapi yang wajibnya adalah berita dari sekitar daerah situ ya. Next, jadi apa bedanya berita dengan informasi? Ya, apa tuh guys? Jadi kalau misalkan sebuah informasi itu katakanlah saya deh, sekarang saya pakai kerudung warna krem ya, krem atau agak ungu dikit ini, itu sebuah informasi. Tapi kalau yang menggunakan kerudungnya ini adalah seorang artis, public figure yang semua orang tahu, itu mungkin bisa jadi berita. Jadi semua berita pasti berisi informasi, tapi informasi belum tentu berita ya. Jadi ada yang namanya dibatasi waktu atau timeless ya. Berita yang sekedar udah lama banget, udah setahun yang lalu, 2 tahun lalu, terus disampaikan kembali, itu namanya sekedar mengingatkan, bukan lagi untuk menginformasikan ya. Next, jadi berita radio itu harus berupa fakta guys ya. Jadi nanti pada saat UTS kan kalian membuat dispro nih ya, dispro desain produksinya gimana ya. Terus nanti pada saat UAS adalah kalian membuat sesuatu atau program siaran tersebut kalian realisasikan dari si dispro itu. Jadi harus nanti beritanya itu adalah berupa fakta, tidak mengada-ngada, tidak fiktif atau dibuat-buat ya. Dan harus bisa dibuktikan dari originalitasnya. Jadi sumbernya juga harus jelas ya.
nggak boleh dari website-website yang nggak jelas atau mungkin akun Instagram yang kurang jelas ya. Itu nggak boleh karena kalian harus dibuktikan kebenarannya dari narasumbernya. Oke? Jadi pada saat menyampaikan berita radio itu harus memiliki manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Jadi bukan cuma kalian doang yang mau tahu itu berita, tapi harus memang memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi pastikan berita tersebut berasal nggak usah jauh-jauh, jadi dari sekitar kalian aja ya. Oke, habis guys. Oke, untuk materi hari ini itu aja ya guys. Jadi saya mau ngingetin lagi ke kalian untuk UTS nanti kalian bikin dispro ya, dispro produksi radio kalian mau seperti apa, dan UASnya adalah realisasi dari program radio tersebut. Oke, kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa japri saya, bisa WhatsApp di grup juga. Jangan lupa bikin kelompok 2 orang ya, karena ini produksi radio dan mahasiswanya juga cukup eksklusif ya, karena hanya beberapa orang di kelas ini. Jadi kalian harus bisa memberikan yang terbaik untuk di kelas ini. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye, dah guys, dah, see you, bye.